sehat-sehat semua ya Kak? Sehat-sehat pasti. Ya, nah hari ini nih, tanggal 21 Februari 2021, Kak Meli ditemani oleh Kak Selvi. Kak Selvi. Nah, Kak Selvi kita mau ngajak adik-adik dulu nih untuk mempersiapkan. Yang pertama, apa nih Kak? Alkitab. Alkitabnya. Yang kedua Kak? Yang kedua, Persembahannya. Lalu yang ketiga nih Kak, hati adik-adik ya. Nah, kami mau tanya nih sama Kak Selvi, adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah siap, coba Kak Meli, Kak Selvi, kami sudah siap. Kurang semangat nih Kak. Iya. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah semangat. Hebat. Nah, Kak Meli dan Kak Selvi mau mengajak adik-adik nih untuk berdiri kita nyanyi Mentega dan Roti. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah dan cerah ini, sehingga kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini agar semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah Kak Selvi, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Mari kita bersukaria. Ya, adik-adik berdiri ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci.
mendengarkan cerita dan membaca Alkitab nih Kak. Kira-kira siapa ya yang membawa cerita hari ini? Siapa? Coba adik-adik tebak nih. Coba tebak. Di sebelum video itu kan ada foto ya Kak ya? Iya. Ada foto kita berdua, lalu ada satu orang lagi nih Kak. Iya. Siapa ya? Coba. Siapa? Siapa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangannya. Wah, tahu nih Kak. Coba siapa? Kak? No? Wah, hebat. Kak Nona katanya Kak. Wah, berarti kita panggil bersama-sama yuk Kak Nonanya. Soalnya Kak Nonanya kayaknya lagi pergi nih. Kita panggil dulu ya. 1, 2, 3. Kak Nona. Kak Nonanya belum datang. Panggil lagi ya. Panggil sekali lagi. Yang kenceng. 1, 2, 3. Kak Nona. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi. Hari ini Kak Nona mau bercerita tentang berdoa dan bersyukur. Ada satu kota di daerah yang namanya Makedonia. Nama kota itu adalah Filipi. Kota Filipi itu kota pelabuhan, sangat terkenal. Sama dengan kita di sini, kita kan tinggal di kota pelabuhan Jakarta Utara. Nah, kalau kota pelabuhan itu kan banyak kapal-kapalnya, banyak trailer-trailernya, banyak kontainer-kontainernya. Nah, di sana juga begitu. Nah, terus kemana di kota pelabuhan itu orang Filipi? Mereka kapal-kapal itu membawa barang-barang pergi ke daerah-daerah yang lain sampai di dataran Eropa. Nah, di situ Rasul Paulus pernah memberitakan Injil di kota Filipi itu. Karena itu di sana ada orang-orang Kristen yang namanya jemaat Filipi. Lalu tadi kan Nona bilang di awal doa dan ucapan syukur. Nah, kenapa Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Filipi? Ada yang tahu? Nah, supaya kita sama-sama tahu, mari kita membaca Alkitab. Ya, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Ayo, kita berdoa ya. Duduk yang manis, lipat tangan, kita menelepon Tuhan Yesus. Ayo, 5, 10. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman Tuhan di hari ini. Kami mau belajar tentang orang-orang di Filipi. Kami mau belajar tentang Rasul Paulus. Dan kami juga mau belajar tentang berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami mengerti dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita baca Alkitab ya. Kita baca Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, itu di perjanjian lama apa baru? Ada yang tahu? Karena dengar dulu. Perjanjian lama apa baru ya? Perjanjian baru. Nah, Filipi sesudah Efesus ada Filipi. Filipi pasal 1 kita baca dari ayat 3 ya. Ayat 3 sampai ayat 8. Nah, dulu yang manis yang sudah kelas tanggung membuka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ingat siapa? Jemaat di Filipi. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya
yaitu Ia. Ia itu siapa? Tuhan Yesus. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, itu bacaan Alkitabnya. Jadi waktu Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang di Filipi tadi, dibilang di dalam Alkitab Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Nah, Rasul Paulus di penjara karena memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus sangat senang, tadi kita bacakan ketika Rasul Paulus mendengar cerita tentang orang-orang di Filipi. Orang-orang di Filipi, kenapa Paulus senang mendengar cerita? Karena mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka selalu memiliki kasih kepada Tuhan Yesus. Dan mereka melakukan kasih itu dalam kehidupan mereka. Makanya Rasul Paulus senang dan dia bersuka cita. Dia berdoa dan dia bersyukur. Itu karena orang-orang di Filipi setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Baca Alkitab, mereka rajin baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Lalu mereka juga taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, sehingga orang-orang Filipi itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang lain. Mereka hebat menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu tadi kan kita baca, Rasul Paulus bersyukur, Rasul Paulus berdoa kepada orang-orang Filipi. Sekarang Kanuna mau tanya, adik-adik mau enggak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan seperti orang-orang Filipi? Kalau mau menjadi anak-anak yang baik, tadi dikatakan apa di dalam Alkitab? Harus mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana Kanuna caranya mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan kagak kelihatan. Masa suruh mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kelihatan loh. Bener kan Nuna? Bener. Nah, caranya nih, Nuna kasih tahu yang satu. Yang satu, harus rajin membaca Alkitab dan mendengarkan firman. Kan Nuna, capek lah, kan kita masih tidur kalau pagi-pagi. Caranya rajin mendengar firman dan membaca Alkitab, harus rajin IPA. Jangan Kakak Tia nanti bilang di WA, rajin IPA. Kakak Tia banyak omongnya. Ya, jadi harus rajin IPA. Di IPA itu kan mendengar cerita tentang firman Tuhan, kita membaca Alkitab. Nah, yang kedua nih. Yang kedua, tadi orang-orang Filipi gimana? Mereka suka menolong orang lain. Mereka juga peduli terhadap orang lain. Mereka sayang kepada orang lain. Nah, kalau kita gimana? Kita juga harus begitu. Harus sayang kepada orang lain. Orang lain itu siapa karena? Ya mama, ya papa, ya kakak, ya adik. Kalau punya kakek dan nenek, ya kakek dan nenek, teman-teman. Nah itu, kita sayang semua orang. Tapi sayangnya harus dengan tulus. Jangan sayangnya kalau dikasih, kalau aku dikasih kue sama Kanona, aku sayang sama Kanona. Bukan begitu. Kalau aku dikasih baju baru sama mama, aku sayang sama mama. Bukan begitu.
sayang sama Tuhan Yesus, kita sayang dengan hati yang tulus. Biarpun gak dikasih, harus sayang. Nah, begitu. Terus yang ketiga nih, kita tidak boleh egois. Kita juga tidak boleh menang sendiri. Mentang-mentang jadi kakak menang sendiri sama adiknya. Mentang-mentang jadi adik menang sendiri sama kakaknya. Nggak boleh. Kita juga tidak boleh sombong. Nanti orang bilang, ih, siapa ya? Michelle itu sombong. Sombong sekali. Kita juga tidak suka. Apa itu artinya? Tidak suka dan jutek, dikit-dikit jutek. Nah, tetapi kita harus rajin berdoa, rajin infak. Kalau makan ada ayam goreng jangan langsung, nggak boleh. Harus berdoa dulu, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Ada ayam besar dari Kentucky, gitu. Kemudian kita juga harus bersyukur. Bersyukur untuk apa? Kita kan kalau bangun pagi-pagi masih dikasih napas sama Tuhan Yesus. Kalau napasnya sudah ada, is there. Jadi kita sudah diberi hidup sama Tuhan Yesus. Kita sudah pandai di sekolah, walaupun sekolah online ya. Kita pandai di sekolah, kita pun sehat dan kuat. Kita selalu semangat tiap pagi. Itu harus disyukuri. Kita harus minta terima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini sehat. Nah, aku hari ini bisa belajar. Nah, begitu. Juga Tuhan Yesus sudah memberikan bagi kita papa yang baik, mama yang baik. Kalau punya kakek dan nenek yang baik, juga punya kakak yang baik, adik yang baik, teman-teman yang baik. Nah, itu yang harus kita bersyukur seperti Rasul Paulus. Jadi, caranya kita harus mengasihi mereka dengan tulus supaya mereka juga bersyukur punya adik yang baik, punya kakak yang baik, punya teman yang baik. Nah, itu kita bisa menjadi contoh bagi mereka. Setiap hari adik-adik mau enggak menjadi anak-anak yang baik? Kan katanya mau enggak jadi anak-anak yang baik? Nah, nanti dijawab ya minggu depan. Jadi mau enggak jadi anak-anak yang baik. Kalau kita jadi anak yang baik, bukan saja kita yang dibilang anak baik, tetapi Tuhan Yesus yang dipuji. Itu yang penting. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian, juga Kak Nona, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Nona sudah bilang tuh, adik-adik mau menjadi anak yang baik, adik-adik harus taat sama Tuhan Yesus. Nah, contohnya apa Kak? Rajin berdoa, kalau mau tidur, mau bangun juga harus berdoa. Mau makan, berdoa. Lalu mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan, kepintaran kepada adik-adik, dan memberikan mama papa, teman-teman yang baik. Nah, kalau adik-adik sudah mengucap syukur, adik-adik harus bergirang. Nah, kayak lagu kita hari ini nih Kak, saya bergirang. Saya bergirang
mama papa, nanti mama papa memberikan ke gereja. Nah, kita mau nyanyi satu lagu ini Kak. Ku beri persembahan. Bait yang pertama dan yang kedua ya adik-adik. Persembahan dan doa penutup. Nah, adik-adik duduk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita dan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Dan berkatilah juga persembahan kami Tuhan, agar supaya berguna bagi gereja dan pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah Kak Selvi, kita sudah di akhir nih Kak, sudah penutup. Ya, tapi kita nggak boleh sedih Kak. Kita besok ketemu lagi nih minggu depan. Minggu depan. Ya, dengan kakak-kakak yang lainnya. Nah, jangan bersedih adik-adik ya. Nanti ketemunya di YouTube GPIB Menabur Kasih juga nih. Nah, kita mau berpisah dulu ya Kak. Sampai jumpa adik-adik.